warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Rahmawati SPD selaku PRH Kepala Sekolah SDN Giwangan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, staf serta karyawan SDN Giwangan. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Hadirin yang berbahagia, supaya acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, doa. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, ice breaking. Acara keenam, inti. Dan acara terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan, yang akan disampaikan beliau PLH Kepala Sekolah SDN Giwangan. Kepada Ibu Diah Rahmawati SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber, Bu Nur Alfah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Giwangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kelas 1B ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Acara untuk pagi hari ini adalah sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Nur Alifah SPD. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon keaktifan kerjasamanya untuk mengikuti sosialisasi ini. Sosialisasi ini sangat penting sekali bagi kita.
nanti bisa diterapkan pada saat kita melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian nanti bisa mengatur anak-anak ya. Jadi nanti pembelajaran itu kita harapkan lebih baik lagi ya daripada yang kemarin ya. Jadi saya mohon kerjasamanya semuanya aktif nanti untuk kelancaran dan kesuksesan dalam sosialisasi budaya positif ini. Bu Alifah mendapatkan ilmu yang lebih dahulu daripada kita ya. Jadi beliau menyampaikan ya, diberi amanat untuk menyampaikan kepada kita agar ilmu yang sudah didapatkan Ibu Nur Alifah itu bisa disampaikan ke semua guru, terutama di SD Negeri Wangi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga acaranya nanti sukses sampai selesai nanti. Jika ada tutur kata dan perbuatan saya tidak dikenal, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Yuk kita ikuti gerakannya ya. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah rumput. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Semangat ya. Masih semangat ya. Ya. Kalau saya bilang beri tawa, panjenengan semua jawab ha. Kalau saya bilang tepuk, panjenengan tepuk. Jadi kalau saya bilang beri tawa tepuk ha. Oke. Beri tawa-tawa tepuk tawa. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan sama-sama belajar budaya positif ya. Nah, di sini kita berangkat dulu dari pemikiran Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kalau kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, di situ anak-anaknya, siswa-siswanya kita ibaratkan sebagai benihnya, bijinya yang akan kita semai, yang akan kita tanam. Di mana nanamnya nek Pak Tani? Di sawah. Pak kebun? Di ladang, di kebun ya. Nah, di sini kalau kita sebagai Pak Tani atau Pak Kebun, berarti nek Bu Tani atau Bu Kebun gitu ya. Sebagai itu, kemudian lahannya itu kita ibaratkan lahannya itu sebagai apa ini? Lahannya itu apa? Tempat, iya. Kan kita guru sebagai petaninya. Lahannya itu apa? Iya, sekolahnya. Nah, di sini coba di sini ada dua gambar. Gambarnya sami atau beda? Pak Kurnia. Berbeda, nih. Apa perbedaan yang paling terlihat? Yang kiri itu subur, yang kanan tandus. Yang kiri subur, yang kanan tandus. Oke. Kalau gambar yang kiri subur, panjenengan membayangkan ini pasti bibitnya bagus atau tidak? Awalnya benihnya itu bagus atau tidak?
Oke, di awal berarti pancen benih apik, dadine apik gitu. Nggih. Berarti yang sebelah sana benihnya elek, dadine elek. Begitu? Oke. Apakah ada pendapat lain? Oke, dari Pak Fajri. Monggo Pak Fajri. Mungkin benihnya bisa sama Bu, Nggih. tapi cara merawat tanamannya berbeda mungkin. Sama Oke, Mas dari Ita. faktor lain ada cuaca gitu. Ya, mungkin Bu. Nggih leres nggih. Berarti dari Pak Kurnia bibitnya nek sing iki cetha bibitnya baik, bagus. Yang sana bibitnya kurang bagus. Pak Fajri bibitnya bisa jadi sama, tapi karena perawatannya yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Oke, terima kasih Pak Kurnia dan Pak Fajri. Sekarang kita pindah ke ibu-ibu. Bu Bibit. Monggo. Menurut panjenengan itu dari dua gambar. Kalau menurut saya lebih pendapat saya sama seperti Pak Fajri Bu. Perawatannya yang berbeda, jadi bibitnya sama. Bibitnya sama, Ya. perawatannya berbeda. Oke, mantap. Kalau menurut saya, Ibu, saya juga sependapat dengan Pak Fajri. Jadi mungkin untuk bibitnya itu sama, cuman cara merawatnya saja yang berbeda. Seperti itu. Siap, ya, terima kasih. Pak Fajri banyak boloni. Tadi ada dua pendapat ya. Yang pertama bibitnya yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Dan pendapat yang kedua bibitnya sama-sama sama gitu ya. Kalau saya berpendapat bibit yang ini kurang bagus, bibit yang sini bagus. Bisa jadi enggak? Bisa. Kalau bibitnya sama, bisa hasilnya berbeda. Bisa karena perawatan. Berarti dari kita sendiri sebagai guru, bagaimana kita mendidik, membimbing anak-anak itu bisa. Tapi nek bibitnya sing satu kurang bagus, sing satu bagus, hasilnya seperti ini boleh tidak? Ya boleh saja. Jadi tiga pendapat ini tidak ada yang salah kok. Nah, pendapatnya Pak Kurnia, yang ini bibitnya bagus, bibitnya bagus, tanahnya subur, mataharinya cukup, Pak Tani ini merawatnya dengan sepenuh hati. Jadi bagus? Bagus. Yang sebelah sana, bibitnya kurang bagus, tanahnya kurang subur, mataharinya kurang, pengairannya kurang, perawatannya kurang. Bisa enggak seperti ini? Bisa. Nah, jadi pendapat Pak Kurnia juga bisa. Yang tadi sama, bibitnya sama, perawatannya beda, hasilnya seperti ini. Bisa. Terus yang saya, ini bibitnya tidak bagus, tapi dia mendapatkan perlakuan yang baik. Tanahnya, lahannya, berarti kan sekolahnya kan? Kalau di sekolah, lahannya, sekolahnya baik, dia petaninya, gurunya merawat dengan sepenuh hati, maka menjadi padi yang bagus. Yang sebelah sini bibitnya apik, tapi di sekolah lahannya ya dia, lahan tidak mendukung, lahannya negatif seperti itu, akhirnya dia tumbuh tidak? Tumbuh, tapi tidak maksimal. Iya. Nah, kita ibaratkan tadi, sekarang kita ada di posisi mana, gitu kan? Kalau sekolah, apalagi kita sekolah negeri yang muridnya itu kan berdasarkan usia ya, RTO. Jadi ada yang dari awal memang muridnya itu sudah apa ya, bagus kayak gitu, baik itu perilakunya ataupun kesiapan dalam belajar seperti itu. Ada juga murid yang masih perlu bimbingan, campur kan, bibitnya berbeda-beda. Tapi kalau kita memberikan perlakuan yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Seperti itu, nggih. Nah, di sini sekolah itu kan tadi diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Nah, kita sebagai seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, bocah senang. Seperti Ki Hajar Dewantara itu kan
mendirikan taman siswa. Taman itu kan sesuatu hal yang menyenangkan buat anak. Nah, sama di sini sekolah itu yang pertama menyenangkan, aman, nyaman untuk anak tumbuh. Jadi kita di sini tuh anak tuh tumbuh berproses. Tidak bisa kita menerima langsung jadi, tidak, proses, butuh proses. Nah, kita sebagai guru itu perlu menjaga dan melindungi setiap murid dari segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, berarti kita sebagai guru selain memberikan pelajaran di kelas, menyelesaikan materi, ya kan, sesuai dengan capaian pembelajaran, kita juga punya tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Iya. Lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan yang baik. Baiknya seperti apa? Baiknya seperti mendukung perkembangan anak. Mendukung perkembangan anak. Oke, berkembang ke arah Baik seperti moral. Oke, ke arah moralnya yang baik. Oke, terima kasih. Oke, jadi lingkungan yang positif itu di situ seperti yang disampaikan Pak Ardi, di situ anak-anak bisa tumbuh, berkembang ya secara maksimal. Di sini, apakah boleh anak-anak melakukan kesalahan? Boleh. Salah itu adalah sebuah proses untuk belajar. Salah, belajar, salah, belajar lagi, sehingga dari kesalahan itu dia tidak mengulanginya lagi. Iya, itu yang dinamakan proses. Ketika anak salah kok kita langsung menghakimi, itu tidak berproses karena anak di situ sudah diputus. Kamu salah, tapi tidak diminta untuk memperbaiki lagi, belajar lagi. Lingkungan positif bisa tercipta dengan apa? Iya, kalau kebiasaan baik sudah kita biasakan, kebiasaan itu akan tumbuh menjadi sebuah karakter. Kalau tumbuh menjadi sebuah karakter, maka akan terwujud budaya positif. Iya. Jadi budaya positif ini diibaratkan sebagai budaya, di situ sudah tertanam nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik. Nah, gitu. Jadi budaya positif bisa tidak kita bentuk satu hari, satu minggu, tidak bisa. Kita perlu proses yang lama, iya, karena itu akan membentuk karakter. Jadi budaya positif itu di situ terdapat nilai-nilai kebajikan yang tumbuh berkembang di lingkungan sekolah. Kira-kira nek bocah-bocah anak-anaknya sudah karakternya baik, sekolahnya aman tidak? Aman. Nyaman? Menyenangkan? Menyenangkan. Yuk kita mulai, cobalah buka. Nah, yuk kita berpasangan, saling mencari pasangan. Tugas si A itu nanti membayangkan bahwa panjenengan semua menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan. Dan sesuatu itu kalau namanya berharga, mau panjenengan lepaskan tidak? Tidak. Berarti panjenengan harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada di genggaman itu. Ya. Si B tugasnya mencoba untuk membuka genggamannya. Silakan si B itu boleh melakukan segala cara, boleh merayu, boleh membujuk, boleh memaksa, atau boleh yang lainnya. Terserah dilakukan. Saya beri waktu 10, hitungan 10. Yang A berusaha mempertahankan, yang B berusaha membuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Panjenengan berperan sebagai
Ya. Kenapa kok panjenengan tidak mau membuka genggaman tangan? Iya, saya nggak mau membuka genggaman tangan karena saya membawa barang berharga Ya, barang dalam berharga. tangan. Ya, jadi kalau misalnya diberikan kepada pemeran SKPP itu tidak rela. Tidak rela ya. Ini dirayu atau dipaksa sama? Oh dirayu. Pakai apa rayuannya? Pakai coklat Dairy Milk. Walah, pakai coklat. Tapi tidak mempan. Tidak mempan. Oke, sekarang yang dari yang Kakung, yang berperan sebagai si B. Siapa ya? Oh Pak Fajar. Ya, monggo Pak. Jenengan sudah melakukan segala usaha untuk membuat Pak Fajri menyerahkan, membuka tangannya. Apa saja usaha yang dilakukan? Dengan cara merayunya dengan memberikan es air enggak sama ATM Bu, Waduh, tapi dia tetap kekeh Bu, mau. iya. Karena punya pendirian ya Pak ya. Oke, siap. Oke, Padahal udah sudah diiming-imingi ya. Oke. kesel Pak. Nyesel. Nah, Iya, yuk mari kita ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya tadi sudah saya tanya satu-satu. Kenapa kok tidak mau melepaskan? Ya karena itu berharga. Tidak semudah itu aku lepaskan. Yang B sudah segala usaha tapi tidak mempan. Nah, terus siapa sih di sini yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau melepas tadi? Yang memegang kendali siapa? Diri sendiri, iya. Pernah tidak panjenengan berpikir, wah bocah lain gampang loh tak kontrol, gampang loh tak kondisikan? Pernah berpikir seperti itu? Iya. Itu artinya mereka itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ibaratnya kayak tadi, misalnya Pak Kurnia sama Pak Ardi. Pak, siapa yang tadi genggamannya? Oke, Pak Kurnia mau membuka tangannya. Itu artinya Pak Kurnia memberi kesempatan kepada Pak Ardi untuk dikontrol. Bisa dipahami? Jadi, pemegang kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Tetapi kita bisa atau kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita. Gitu. Nah, itu yang sering menjadi miskonsepsi kita. Apakah semua penguatan positif itu bermanfaat? Kayak tadi, kan yo lumayan yo DKI STNK bareng. Positif ya. Apakah berpengaruh? Berpengaruh? Oh tidak, Pak Fajri tidak mau kok. Jadi belum tentu semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ketika di sini tadi tidak ada contoh yang menggunakan kritik gitu ya. Ketika mengkritik membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Benar apa buatan? Ketika kita mengkritik seseorang, apakah itu akan menguatkan karakter orang itu? Bisa jadi, wah itu jawaban yang bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Membuat orang merasa bersalah. Saya dikritik, kan seolah-olah saya itu adalah seorang yang gagal. Ya enggak? Saya itu seorang yang gagal. Apakah ya seorang yang gagal itu bisa menguatkan karakter? Apakah semua kritikan itu bisa menguatkan karakter? Tidak kan? Karena ketika ada kritikan itu ada orang yang jadi down. Aku menjadi seorang yang gagal, aku menjadi seorang yang tidak disenangi. Itu malah bisa memperburuk karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya memang orang dewasa itu senangnya maksa ya. Tapi ketika dipaksa itu akan muncul hubungan yang tidak baik. Ya kan? Nanti meruntuhkan hubungan yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis. Jadi satu kata kunci teori kontrol yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Apa hubungannya teori
dikontrol sama budaya positif, kembali ke sini. Nah, nek uang angel dikontrol kayak gitu kan, dia pada pendiriannya, padahal pendiriannya kurang baik. Apa yang kita lakukan untuk menciptakan lingkungan positif itu? Kita bisa melakukan disiplin positif. Yang dimaksud disiplin positif, ketika panjenengan mendengar kata disiplin, pasti di pikiran panjenengan langsung disiplin itu aturan, disiplin itu hukuman. Nggih mboten? Nggih. Padahal di sini yang dimaksud disiplin positif itu hal yang berbeda dengan aturan atau hukuman, sangat berbeda. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Wah, saiki merdeka kok, ya sak senengku. Bukan. Yang dimaksud merdeka di situ bukan sak senenge dhewe. Yang dimaksud merdeka di situ dia mampu mengendalikan dirinya. Dia cakap mengendalikan dirinya, itu yang namanya merdeka. Gitu. Menciptakan murid yang merdeka itu kan perlu disiplin yang kuat. Kalau disiplinnya itu berasal dari diri sendiri. Wah, aku ki kalau berangkat sekolah tepat waktu, pokoknya aku sampai sebelum jam 7. Di situ bukan karena dia taat aturan, bukan karena dia tidak mau dihukum, bukan karena dia mau dapat penghargaan, bukan. Tapi di sininya sudah aku harus datang tepat waktu, karena itu salah satu nilai disiplin yang harus aku punyai. Gitu. Itu motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu berarti dari luar. Syarat untuk menciptakan murid yang merdeka itu kan adalah melalui disiplin yang kuat. Disiplin itu bisa dari dalam diri dan bisa dari luar. Kira-kira kalau disiplin dari dalam sama disiplin dari luar itu lebih mengena yang mana? Dari dalam, iya. Tapi apakah boleh disiplin itu dari luar? Boleh. Guru itu kan termasuk faktor motivasi eksternal kan, dari si anak merayu ngelus-elus anak supaya dia disiplin, kayak itu kan dari motivasi eksternal. Jadi disiplin di sini bukan hanya sebatas aturan atau hukuman, gitu kan? Nah, tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, dari diri, bukan dari aturan, gitu ya. Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, kalau di sini sekarang kan kita pakai kurikulum merdeka. Apa saja sih karakter yang mau ditumbuhkan kepada anak di kurikulum merdeka? Namanya profil pelajar Pancasila. Iya. Berbeda dengan kurikulum 13. Kalau kurikulum merdeka itu menumbuhkan karakter bisa melalui pembelajaran di kelas gitu ya, intrakurikuler, kemudian ada melalui ekstrakurikuler, melalui kokurikuler, dan melalui budaya sekolah. Kita sekarang di kurikulum merdeka PENA ada yang namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dia berbeda dengan pelajaran. Dia tidak belajar tentang harus mengumpulkan nilai sekian-sekian, tidak. Tapi yang dituju pada P5 itu lebih ke karakter. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, dan yang terakhir bernalar kritis. Itu adalah yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak. Dan itu semua harus kita tanamkan, tumbuhkan. Itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Apakah ada lagi nilai-nilai kebajikan? Ada. Toleransi, rasa hormat,
kebajikan. Yang pastinya nilai-nilai kebajikan itu adalah positif, ya kan? Nah, di sini kembali lagi ke motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, dia termotivasi karena dia menghindari ketidaknyamanan. Dia menghindari sebuah hukuman. Contohnya, aku datang ke sekolah karena aku tidak mau dihukum. Tidak mau datang ke sekolah terlambat karena aku tidak mau dihukum. Berarti dia motivasinya apakah dari dalam diri? Tidak. Dia motivasinya untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi terendah tingkatannya. Kemudian yang biasanya ditanyakan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Biasanya anak-anak itu kadang, Bu, kalau saya tidak mengerjakan tugas, terus saya bagaimana? Gitu kan. Karena dia takut akan hukuman, dia takut akan ketidaknyamanan. Berarti motivasinya masih motivasi nomor 1, ya kan? Kemudian ada tingkatannya lagi yang lebih tinggi lagi daripada menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya, aku mau berangkat sekolah lebih awal karena berangkat sekolah lebih awal aku dapat bintang dari guruku. Berarti dia motivasinya mendapat imbalan atau penghargaan. Iya. Biasanya pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Gitu. Kemudian motivasi yang paling tinggi tingkatannya adalah yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia tidak memikirkan hukuman, dia tidak memikirkan penghargaan, tapi dia lebih ke diri sendiri. Aku berangkat sekolah pagi karena aku pengen disiplin, bukan karena aku wegah dihukum atau bukan karena aku pengen dapat bintang. Nah, yuk kita refleksi, kira-kira dalam setiap kegiatan kita sudah masuk ke motivasi berapa? Aku nek nanggung gawe modul ajar nanti dipanggil kepala sekolah. Nah, berarti itu motivasinya nomor 1. Apa gini, aku arep gawe modul ajar tak kasihkan kepala sekolah biar aku dipuji. Nah, itu motivasi nomor 2. Nek motivasi nomor 3, aku mau membuat modul ajar supaya nanti pembelajaranku terencana, anak-anak bisa belajar sesuai kebutuhannya. Itu nomor 3. Ya, semoga kita semua masuk yang nomor 3 ya. Masuk nomor 3. Misal pun kita masih masuk nomor 1, ayo kita naik 1 tangga, masuk nomor 2. Naik 1 tangga lagi, masuk nomor 3. Nah, harapannya guru dan murid itu motivasinya ini. Kalau nomor 3 jelas motivasinya motivasi internal dari dalam diri. Nek nomor 1, nomor 2 motivasinya masih eksternal. Okay. Nah, di sini ada kasus. Ceritanya Bu Anas itu kan pusing tuh, stres. Anak-anak itu ketika selesai istirahat masuk kelas pasti tidak teratur. Akhirnya Bu Anas punya ide. Anak-anak ketika mau masuk kelas akan dikasih bintang bagi yang rapi, terus bagi yang rapi, kemudian barisnya lurus. Nah, ketika anak-anak dikasih iming-iming seperti itu, hari pertama dia akan bagaimana? Antusias, betul. Nah, ternyata itu efektif selama beberapa minggu. Kemudian suatu hari Bu Anas tidak berangkat sekolah karena sakit. Terus digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak tahu itu apa kegiatan yang di kelas ketika anak mau masuk. Akhirnya anak-anak ketika setelah istirahat kembali berebut masuk kelas. Sekarang nek kita ngasih bintang, kita ngasih penghargaan, itu efektif tidak?
untuk awal tuh pemberian reward atau itu di awal tuh masih efektif. Dan untuk jangka waktu yang lama nanti kemungkinan biasanya siswa itu akan bosan atau tidak menghiraukan reward itu lagi. Betul. Penghargaan itu efektif dalam jangka waktu pendek, tapi tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira, apakah ada cara lain selain yang disebutkan Pak Doni? Tadi kan Pak Doni ya bervariasi Bu, seling-seling. Apakah ada cara lain selain memberi stiker bintang atau diseling-seling ketika ada kegiatan masuk kelas? Mungkin dengan diberikan pengertian atau sebagai seorang siswa lebih diberi pemahaman lagi apa tugas dan kewajibannya. Oke, berarti kembali lagi ke kita berusaha membuka hati anak gitu ya, supaya dia mau dengan sendirinya. Oke, ternyata penghargaan itu tidak efektif, gitu ya. Karena nanti anak-anak, aku nek melakukan itu aku mendapatkannya, tapi kalau aku tidak melakukannya aku tidak mendapatkannya. Nah, kurang efektif itu. Contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau yang berhenti diet, berusaha diet menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya enggak? Oke, lanjut. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Muridnya. Maka akan ada yang merasa iri. Ya kan? Kenapa dia dapat Dulu ada sistem ranking ya. Ya ranking itu ada plus minusnya. Plusnya kita bisa tahu di mana posisi kita. Dapat merusak hubungan dengan sesamanya. Mary. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Menghukum siapa? Menghukum yang tidak punya juga kan. Jadi dia merasa gagal ya. Nah, saya itu kalau Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, aku pengen mendapatkan penghargaan pas lomba. Aku pengen maju tuh, pengen dapat penghargaan, tapi aku kalah. Kayak rasanya dihukum kok. Kalau kancane sing maju gitu rasanya, kayak gitu. Ya lah. Jadi penghargaan tuh boleh atau tidak sih digunakan? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi tidak terlalu sering kayak gitu. Dan jangan sampai kemarin ada cerita dari Putri Isyanti. Beliau itu tidak bisa gambar, tidak pintar gambar. Gambarnya tuh jelek. Ketika sekolah, gurunya itu memperlihatkan gambar terbaik dan gambar kurang baik. Rasanya jengkel, rasanya merasa aku gagal. Ya, itu diingat sampai sekarang. Padahal posisinya beliau sudah ngajar kan, pas dia masih SD aja masih ingat. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, meskipun kita pengen ini berusaha memberikan, ini loh yang terbaik, tapi ternyata kita bisa melukai yang lainnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke hukuman. Pernah tidak panjenengan semua misalnya ada peraturan kelas, pasti ya di kelas itu ada yang namanya peraturan kelas, entah itu dibuat guru sendiri atau dibuat antara guru dan murid. Nah, misalnya suatu hari ada anak yang makanannya tumpah, terus berceceran, murid teman-temannya lewat tidak tahu, demok-demok, jadinya kotor, dia nangis kayak gitu. Kemudian si guru dilapori sama teman-temannya, itu numpahin makanan di kelasnya kotor, gurunya wis metu sumuni. Kamu tuh kenapa makan nggak bisa anteng? Gurunya langsung kayak gitu. Oke, kamu tak hukum piket sesasi. Itu namanya hukuman. Hukuman itu biasanya sepihak dibuat guru. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
Kan dia tidak tahu apa yang akan terjadi nih aku numpahke makanan kayak gini. Sifatnya mendadak, tidak terencana, itu hukuman. Semoga kita semua tidak menjadi guru yang ini ya, memberikan hukuman. Terus ada yang namanya konsekuensi. Biasanya di kelas ada yang namanya peraturan kelas, dibuat bersama-sama di awal semester. Peraturan pertama pinginnya apa anak-anak? Datang tepat waktu bu. Kalau terlambat apa hukumannya? Nah, gurunya langsung ngomong apa hukumannya? Apa hukumannya? Berdiri di depan kelas sambil kakinya diangkat satu selama 1 jam misalnya. Bisa nggak itu dinamakan dinamakan peraturan kelas? Bisa, tapi peraturan kelasnya negatif hukumannya, ya toh? Peraturan kelas itu disepakati bareng-bareng. Kemudian guru itu memonitor murid. Tapi kalau tidak datangnya terlambat, nanti berdiri ya, kakinya naikkan 1. Disitulah tugas guru memonitor murid. Yo peraturannya ya yang baik, peraturannya yang positif. Jangan sampai peraturan kelas itu hukumannya negatif kabeh. Bisa misalnya hukumannya gini, misalnya ada peraturan kelas ramai saat pelajaran. Konsekuensinya membuat ringkasan pelajaran yang tadi diajarkan. Suatu permasalahan ini, ada anak yang terlambat ke sekolah. Toko-toko guru nih ngomong, yuk kamu telat nulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu namanya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi, Pak Aldi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Jadi sudah ada gambaran ya antara hukuman sama konsekuensi. Nah, di sini biasanya anak itu melakukan suatu kesalahan. Antara 1, dia tidak sengaja, atau 2, dia sengaja. Nah, kalau posisi dia yang kedua karena disengaja, kita masuk ke sini. Kenapa seseorang kok melakukan kesalahan, seseorang kok mendapatkan hukuman? Karena di sini dia tidak tercukupi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu apa tuh? Bertahan hidup, bebas, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaannya. Dimaksud penguasaan di sini adalah penghargaan, pengakuan. Kemudian butuh kesenangan. Misalnya ada murid namanya si A. Si A kui di rumah orang tuanya sibuk. Ketika ditanya jawabannya, "Mbok naleti wes kon sinau dhewe." Kayak gitu. Tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian di sekolah dia melakukan sesuatu yang berlawanan, melampiaskan apa yang tidak didapatkan di rumah, dia lampiaskan di sekolah. Tapi caranya kurang tepat. Berarti di situ kan dia butuh rasa diterima sama kasih sayang tuh dari orang tua, tapi tidak didapatkan di rumah. Harusnya yang positif dia berusaha mendapatkan kasih sayang di sekolah. Tetapi dia kebalikannya. Dia menjaili koncone supaya koncone itu menaruh perhatian ke dia. Supaya koncone itu selalu bersama dia karena jengkel. Ketika temannya jengkel, itu dia senang. Ada murid yang seperti itu? Ada. Nah, perlu kita gali ke belakang. Bisa jadi si murid itu butuh kasih sayang tapi tidak didapatkan, butuh perhatian tapi tidak didapatkan. Akhirnya dia di sekolah menggunakan cara lain untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah ya? Ada. Nah itu nanti
tugas kita sebagai guru ngorek di rumah seperti apa. Di sini kita sebagai guru tugasnya adalah menggali semua yang anak butuhkan. Kita itu kan pelayan, kita tuh bukan raja kok. Guru itu pelayannya, murid-murid. Disitulah kita sebagai guru kan kurang waktu, bisa pulang sekolah ngobrol, yuk sini makan bareng gitu kan, ngobrol. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Sekarang kan mudah, hampir semua rumah itu punya yang namanya handphone. Jadi 5 kebutuhan dasar itu harus kita penuhi supaya anak tidak melakukan kesalahan dengan disengaja. Ada sebuah kasus ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Wah, si bocah ini butuh kesenangan. Dan itu kalau belajar, mungkur-mungkur ngono baik. Nggak enak, nggak senang menurutnya. Tapi kalau belajar sambil nyanyi, senang. Kadang ada kan murid yang nggak ada kalau kamu nyanyi-nyanyi. Nah, itu kesenangan. Ya, kebutuhan dasar kesenangannya kita biarin aja. Nyanyi nggak apa-apa, alon, koncone ora usah krungu. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada ya, anak cewek gitu, nggak jepit rambut baru, kan malamnya sebelum berangkat sekolah jepitnya mesti disiapin. Kasusnya yuk, biasanya kan ya dulu saya nggak pakai jilbab, berarti nek punya diberikan ibu jepit rambut baru, disiapin jejerit tas, jangan sampai ketinggalan karena mau tak pasang di rambutku. Berharapnya gurunya itu, cantik sekali, jepitnya baru ya. Dia butuh kasih sayang dari gurunya dengan menunjukkan itu. Nah, sebagai guru berarti kita kudu apal sekon dhuwur tekan ngisore bocah. Tasik anyar pun kudu apal. Karena bocah itu akan sangat teringat gurunya. Kadang diceritakan ke orang tuanya. Tadi tuh Bu Ali bilang sepatuku baru. Tanya sepatuku baru. Padahal aku tuh loh Mbak bilang loh. Padahal tak sembunyikan loh. Kok tahu ya? Dia ada rasa bangga, ada rasa sayang ya gurunya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Guru itu bisa ngontrol. Tadi kan yang bisa ngontrol kan diri sendiri, iya. Itu kontrol dari internal. Tapi guru juga bisa ngontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini adalah tingkatan yang paling rendah dan jangan sampai panjenengan semua melakukan ini. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, pembuat rasa bersalah. Yang nomor 3, teman. Yang nomor 4, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer itu bukan nyantai-nyantai, bukan. Malah di situ tugas kita lebih berat lagi. Tapi dampaknya bisa luar biasa. Di sini contohnya penghukum. Jenenge wae penghukum. Biasanya awas ya kamu ya, awas ya. Wes menghukum. Dia melakukan hanya dengan cara dia. Misalnya ada sebuah kejadian, toko-toko awas ya kamu ya. Orang numpuk PR tak tunggu sampai jam 3 orang numpuk awas. Besok kamu tak tambahi PR-nya 15. Nah itu posisi guru sebagai penghukum. Dia tidak memandang dari sudut pandang lain, hanya dari dia aja. Akulah yang paling benar untuk mengontrol murid. Nah itu yang harus kita hindari. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini halus, guru ke halus, tapi makjleb. Tahu ya? Bahaku ki, halus kata-katanya itu. Ibu ki kecewa banget ya karo kamu. Kenapa ya kamu ki berangkat sekolah tidak pernah tepat waktu. Kayak gitu. Itu jadi pembuat rasa bersalah. Terus kamu koyong ini terus. Kamu mau orang tuamu dipanggil. Wah, aku ngerti salahku iki. Wah, aku nggak masalah ke orang lain juga.
ibuku dipanggil. Jadi dia di sini mengukur, salah, aku adalah orang yang paling salah. Kemudian yang ketiga, teman. Di posisi teman, hati-hati. Teman itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, ya kan? Ketika kita menjadi teman ke murid kita, murid akan enjoy, murid akan merasa wah penak ini. Tapi ada hal negatif lainnya. Lama kelamaan, kalau posisi teman selalu kita terapkan, nanti akan muncul negatif. Anak menjadi menganggap dialah guru yang paling banget buat aku. Guru yang lain no. Dan lama kelamaan dia hanya akan tergantung sama guru itu. Boleh jadi teman boleh, tapi ingat porsinya. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya pemantau. Kalau pemantau itu enak, mantau terus. Yang penting ono kesepakatan, pantau. Kamu rangga PR? Iya bu, wes kayak bocor. Apa konsekuensi nih? Pemantau. Hanya memantau aja. Ya wes, kamu lakukan itu. Itu namanya pemantau. Jadi dia melihat kesepakatan itu. Gitu. Peraturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Itu baca, lakukan. Itu namanya pemantau. Dan yang paling terakhir, kedudukan tertinggi adalah posisi manajer. Manajer itu bagaimana dia menuntun murid dari murid yang salah menjadi murid yang punya solusi dari permasalahannya. Bukan peraturannya, ya wes kamu lakukan, tidak. Tapi dia lebih ke menggali. Dia friendly. Dia membuat anak mampu mengungkap menit. Aku malu ya bu, di rumah itu ini aku baru dibelikan HP baru. HP-nya aku gunakan buat main game bu. Gamenya dapat uang bu. Tapi selain dapat uang, aku juga dapat pengalaman loh bu. Dari game itu toh, aku bisa membuat animasi bu. Aku jadi tahu cara membuat animasi seperti game itu seperti itu. Terus aku sekarang sudah menghasilkan uang loh bu. Seneng aku. Itu ketika ditanya. Tapi coba Mas Aldi, kamu seminggu telat 10 menit. Ngopo? Terus dia lagi ngomong, pakai alasan game way. Murid akan di sini wis terputus. Tetapi ketika game kayak apa? Gamenya itu loh bu, bagus. Boleh lihat. Kamu nanti bisa video call sama boleh. Tak lihat gamenya kayak apa? Atau kamu video cara main gamenya? Di situ guru memberikan menjunjung sik. Wah, aku salah ya dijunjung sik. Tapi balik dijelek. Tapi orang jelek banget, orang. Oh, gitu. Terus kamu dapat uang berapa? Kalau sehari aku nge-game 1 jam dapatnya 10.000. Kamu selama seminggu ini nge-game-nya setiap hari berapa jam? Setiap hari aku nge-game-nya 3 jam dapat 30.000. Uangnya kamu kemanain? Uangnya tak tabung. Besok Desember ibuku ulang tahun, mau tak buat hadiah ibuku. Wah keren ya kamu bisa membeli hadiah ibumu. Kira-kira mau apa sih hadiahnya? Aku mau beliin jilbab. Oh kamu tahu toko jilbab yang bagus mana? Tidak ibu. Wah boleh punya ini di sini. Gitu. Terus setelah itu baru kembali ke kasus. Nah tapi nek kamu nge-game terus, kamu bangunnya jam berapa? Jam 6 ya bu saya. Terus nanti mandi, saya rumahnya jauh 30 menit jadinya telat. Oke, kamu bisa tidak? Kira-kira kamu bisa nge-game tapi datang ke sekolah tepat waktu. Nah di situ anak mulai dirangsang bagaimana dia mencari solusi. Gimana ya bu, aku kok bingung ya, aku pengen dapat duit ya bu. Ya coba ayo dicari solusinya. Dia nyari, gimana ya bu, kalau saya nge-game-nya tak kurang 1 jam, saya nge-game-nya 2 jam, nanti saya bangunnya jam 5. Kan saya tidak terlambat. Oke, tapi kamu dapat memastikan semua tugasmu selesai? Bisa bu, kalau saya pulang sekolah itu langsung ngerjain tugas. Jadi malam setelah ngaji, saya bisa main game. Ya, itu solusimu. Oke, coba lakukan 2 hari
1 minggu. Bagaimana kamu melakukannya? Ya, itu namanya manajer. Terus apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu, Bu? Kita itu harus disiplin. Ya, kamu datangnya terlambat. Berarti apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada disiplin, Bu. Nah, oke. Kalau kamu langgar, terus apakah ada konsekuensinya di situ? Ada, Bu. Kalau saya terlambat, dikurangi poinnya. Oke. Jadi tetap melaksanakan konsekuensinya dan tetap menemukan solusi. Itu yang namanya manajer. Sebelum ke selanjutnya. Lah jadi manajer, kelasnya berdamai, sekolahnya nyaman, tentram. Apa yang kita lakukan? Kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Apa sih yang diyakini di dalam kelas? Keyakinan kelas itu dibuat bareng, bukan guru yang menentukan semua. Contohnya, aku pengen kelasnya ini rapi ya, Bu, bersih. Oke, nah, supaya kelas kita rapi, supaya kelas kita bersih, apa sih yang perlu kita lakukan? Di situ anak mulai lagi. Ya kita perlu piket toh, Bu. Tulis, oke, kalian pengen adanya piket supaya kelasnya bersih. Tulis. Bocah kon nulis sih, pakai kertas atau pakai apa namanya? Kertas kecil kayak gini, dibagi satu-satu. Ditulis semua satu-satu. Semua yang dipingini anak, silakan anak diminta menulis. Kalau sudah ditulis, ditempelkan, semua melihat. Guru di situ ngontrol apa? Ngontrol di situ, sama membimbing ketika itu belum tepat. Misalnya di sini tidak boleh datang terlambat. Loh, ada kata tidak. Kita ubah supaya menjadi positif. Namanya itu budaya positif. Yuk kita ubah kata-kata tidak itu menjadi sebuah kata-kata positif. Kira-kira kalau peraturannya apa? Tadi keyakinan kelasnya itu tidak boleh datang terlambat. Nih positifnya menjadi apa? Ya, yuk kita ubah ya menjadi datang tepat waktu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah semua diubah ke kalimat positif, selanjutnya bilang, anak-anak, yuk kita lihat lagi. Datang tepat waktu. Karakter apa, nilai apa yang sedang ingin kamu terapkan di situ, sedang ingin kita tumbuhkan di situ. Disiplinlah, Bu. Oke. Nilai kebajikan yang akan kita lakukan di kelas 4 ini disiplin. Tulis 1 disiplin. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, itu nilai apa yang ingin ditanamkan di situ? Disiplin, Bu, sama tanggung jawab. Oke, bagus. Ketika disiplin sudah ada di situ, tulis yang tanggung jawab. Jadi di situ anak-anak tahu keyakinan kelasnya apa, nilai yang diyakini apa. Kalau sudah tahu nilai yang diyakini, sekarang pembagian tugas. Yuk, sekarang tugas kamu untuk nilai keyakinan ini, keyakinan kelas kita apa? Ya saya harus mengusahakan datang tepat waktu. Syukur-syukur datang lebih awal. Bagus. Terus tugas guru apa? Tugas guru ya sama, Bu, datangnya lebih awal dari muridnya. Oke, tulis itu. Tugas siswa apa, tugas guru apa. Jadi di kelas itu tidak seolah-olah kelasnya dua guru, sing ngatur guru, tidak. Guru pun juga di situ punya tugasnya. Insya Allah kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, insya Allah dilakukan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nek keyakinan kelasnya sudah terlaksana, pasti disiplin positif itu mengalir. Okay? Nek disiplin positif itu mengalir, pasti budaya positif tercipta. Ya enggak? Sekarang kalau misalnya ada kasus, Bu, terus kita harus apa? Kita harus melakukan yang namanya restitusi. Kita berusaha menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki. Berarti di situ murid harus punya solusi supaya dia bisa masuk kembali ke
lingkungan tadi dengan jiwa, dengan karakter yang sudah kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Salah itu tidak apa-apa, karena itu proses. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan guru, hubungan dengan teman, hubungan dengan lingkungan sekolah. Kemudian restitusi itu tawaran. Tadi kan menawarkan, bukan memaksa, menawarkan, tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita berusaha membuka anak supaya dia melihat dalam dirinya. Aku tuh harus seperti apa? Tapi dari anak sendiri. Dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi. Tadi kan kasusnya seperti ini, dia kurang kebutuhan dasarnya. Proses restitusi ini dibutuhkan. Nah, kalau ada permasalahan, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Boleh tidak hanya melakukan 2? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena nanti tidak cukup. Apanya? Permasalahannya nanti dia enggak cukup belajar gitu. Oh iya, prosesnya gitu ya, kurang. Prosesnya kurang. Iya. Lagian namanya aja segitiga. Nek cuma 2 jenenge sudut. Apa mana siji jenenge garis. Namanya aja segitiga restitusi. Itu artinya 3 tahapan itu harus kita lakukan. Tahapannya urut. Yang posisi pertama, kita menstabilkan identitas si anak. Kayak dipanggil itu kan kita salah. Aku tuh gagal. Dari identitas dia gagal menjadi identitas sukses. Itu namanya apa? Menstabilkan identitas. Wis rapopo, 2 hari dia pernah telat kok. Misalnya kasusnya tadi Pak Adi, nggak apa-apa, 2 hari dulu juga pernah telat. Gitu. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kayak gitu, itu namanya menstabilkan identitas. Kita boloni. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Tidak apa-apa, salah itu hal biasa, hal wajar. Kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini bisa melakukannya seperti ini. Kamu boleh kok main game. Nah, kan tadi dulu main game boleh, tapi kamu juga harus apa itu bisa ingat, bisa manajemen waktu kayak gitu. Terus padahal biasanya kamu ngangkatnya gasik. Berarti aku cuma jempol loro ya, malah minggu ini jadi jempolnya balik misalnya. Tidak apa-apa, itu namanya validasi tindakan salah. Terus nanti kan si anak akan tahu salahnya apa. Itu. Terus yang menstabilkan identitas baru nanti tanya keyakinan kelas kita itu apa tuh? Yang udah kamu langgar apa? Terus kamu harus bagaimana? Itu namanya ya Allah, salah ini menanyakan keyakinan. Maaf, ini salah apa? Judul menanyakan keyakinan ya, yang terakhir. Mari Bapak Ibu semua kita akan praktik keyakinan kelas. Silakan dari yang sudah panjenengan tadi kita belajar bersama-sama, yuk kita praktekkan cara pembuatan keyakinan kelas ya. Beri tepuk tangan untuk Bu Ayu mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemandu, menjadi guru dalam praktik pembuatan keyakinan kelas. Monggo Bu Ayu bisa ke depan untuk Bapak Ibu guru yang lain berperan menjadi siswa keyakinan. Guru kelas 3 nanti ya pakai apa dulu gitu ya, menstimulus anaknya supaya anaknya bahagia dulu, membuat suasana nyaman gitu ya. Di sini ada panduannya Bu. Oke, di sini ada panduannya. Yang pertama, panjenengan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati itu apa saja. Kemudian setelah digali, diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu mencari peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai yang tadi.
Kalau sudah jadi nilai, baru tugas guru, tugas murid apa. Begitu? Kami. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Bu Ayu punya lagu kalau ditanyain gimana kabarnya, nanti jawabnya kayak gini. Bu Ayu contohin dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Pintar-pintar semua, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Pintar-pintar semua, alhamdulillah. Yes. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Oke, untuk hari ini kira-kira kita mau ngapain? Ada yang tahu? Pulang. Bermain? Pulang. Mau pulang ini baru masuk udah mau pulang aja. Oke, hari ini kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Kalian kalau di kelas itu gimana? Pengennya kayak gimana? Nyaman atau tidak nyaman? Nah, kalian pengen kelas kita menjadi aman, nyaman, terus kita senang untuk belajar, maka kita akan membuat keyakinan. Agar kelas kita menjadi aman, nyaman, kita membuat keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Oke, caranya Bu Ayu punya kertas, nanti kalian menuliskan satu-satu keyakinan apa kira-kira yang mau kalian buat di dalam kelas ini. Oke? Sepakat? Setuju? Oke, sekarang Bu Ayu bagikan. Udah selesai, boleh ditempelkan ke depan pakai ini. Ini. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng semuanya dulu ya. Yang pertama ini ada yang ada lope-lopenya, ini punya siapa? Punya Fajrin, Bu. Punya Fajar ya? Oke, kita baca yang pertama itu menjaga ketertiban kelas. Saya belajar lebih nyaman sambil tidur. Yang ketiga, memakai baju dengan bersih dan rapi sesuai seragam sekolah. Yang selanjutnya berangkat awal. Selanjutnya ada ketika belajar tidak mau ada yang jahilin. Oke, sekarang kita rubah untuk kata tidak-tidaknya itu menjadi kata yang positif. Kira-kira seperti apa? Oke, datang tepat waktu. Bisa? Selanjutnya? Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi, Bu. Oke, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi. Terus apa lagi? Ya, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Membuang sampah di tempatnya. Setuju? Oke, dari semua keyakinan yang kita buat tadi, setuju? Sepakat? Oke, baik, pinter ya. Oke, untuk selanjutnya, saat di kelas tidak ada yang boleh mengejek. Oke, kita buat yang tidak boleh mengejek, tidak ada yang boleh mengejek, kita buat menjadi kalimat yang positif. Gimana? Ya, betul, menghargai teman. Yang tadi kita tertib, datang tepat waktu, itu kira-kira nilainya apa? Ya, betul, nilai disiplin. Berarti kelas ini harus diusahakan untuk disiplin. Oke, kalau yang mengejek teman tidak menghargai teman, itu tadi nilainya apa? Menghargai teman, kita saling menghargai. Saling menghargai.
sekarang selanjutnya kita buat tugas guru dan tugas siswa. Oke, tadi kita udah menerapkan keyakinan disiplin. Nah, tugas siswa itu apa? Kalau kita disiplin, berarti tugas siswa gimana? Ya, betul Mbak Iva, datang tepat waktu, apalagi? Mengerjakan tugas dari guru. Oke, nah itu tadi adalah tugas siswa. Nah, sedangkan tugas ibu gimana? Oke, betul. Nah, ketika tadi kalian udah mengerjakan tugas, berarti guru harus memberikan apresiasi. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas agar apa? Ya, kelas agar terasa nyaman, menyenangkan, dan belajar juga lebih enak, nyaman gitu ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita mulai hari ini kita juga harus menerapkan keyakinan yang telah kita buat. Oke, sepakat? Setuju? Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, cukup dari Bu Ayu. Kalau ada salahnya Bu Ayu mohon maaf. Cukup sekian dari Bu Ayu. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Beri tepuk tangan buat Bu Ayu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di awal semester kita buat keyakinan supaya semuanya yakin. Ya, dibuatnya bareng-bareng. Tidak sepihak dari guru atau dari murid. Dibuat bareng-bareng berdasarkan apa yang diinginkan dan kita giring ke arah yang positif. Gitu, nggih? Nggih. Di sini tadi sudah bagus, maaf ya. Hanya ketika menjadi guru kadang kita sudah terbiasa jangan, tidak. Nah, itu mulai sekarang dikurangi kata jangan, kata tidak untuk ke kata yang diubah ke positif. Itu nggih. Untuk praktek keyakinan kelas sudah punya gambarnya, besok bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan praktek segitiga restitusi ya. Di sini nanti akan ada satu guru dan satu murid dengan sebuah kasus. Ya. Kita mau ada yang mengajukan diri atau mau dipilih lagi? Oh, pakai spin lagi. Oke. Ya. Ceritanya Ciko, Pak Aldi sebagai Ciko itu jadwalnya piket, tapi dia bosen piket, terus melincur. Melincur itu apa? Melipir. Melipir beli jajan di warung depan sekolah. Gurunya Pak Aldi habis rapat masuk kelas. Kok kelasnya sik piket cuma berdua? Si Ciko kemana? Ternyata Pak Ardi jalan-jalan cari-cari lagi jajan. Nah, terus Pak Ardi melakukan percakapan dengan Pak Aldi. Ya, monggo bisa dimulai. Mas Ciko, tadi kamu habis jajan? Iya Bu, di warung. Di warung. Wah, uangmu masih sisa? Banyak. Oh, banyak. Tadi sama sekolah sama berapa? 10.000. Oh, 10.000 ya. Sudah buat jajan di kantin berapa? 3. Oh, 3.000. Masih Iya, sisa? 6.000. Lah yang 1.000 kemana? Oh, 7 Bu. 7 ya. Terus buat jajan karena masih Iya. sisa. Tadi Iya. jajan apa sih? Kok kayaknya enak banget enak. Jajannya jajan es sama nasi Bu. Es teler. Dicampur. Oh, es. Oh, pop es rasa nasi. Apa sih rasa nasi? Rasa degan. Oh, pop es rasa tegan. Enak ya kayaknya ya. Iya Bu. Mas Iko, tadi itu Bu Alin ke kelas habis rapat toh Mas. Terus mencari Mas Iko kok tidak ada. Ternyata lagi di warung ya tadi ya. Mas Iya, Iko Bu. lapar. Lapar Bu. Lapar.
Sekarang sudah kenyang? Udah. Sudah, oke. Nah, Mas Iko coba diingat-ingat, hari ini hari apa sih? Hari Senin Bu. Hari Senin. Hari Senin apakah Mas Iko ada kegiatan lain setelah pulang sekolah? Coba Enggak, diingat- tidak ada. Coba diingat-ingat lagi. Pulang Bu. Pulang, diingat-ingat lagi lah. Coba setelah pulang sekolah. Tiket. Ah iya, piket, betul. Tadi tuh Bu Alif masuk tuh ke kelas, kok cuma ada si Dini sama si Alfi si piket. Mas Iko nggak ada. Itu 2 orang aja udah cukup kok Bu. Wih, Kelasnya sudah kecil. cukup. Kelasnya udah bersih. Oke. Nah, Mas Iko tidak piket. Kenapa kok Mas Iko tidak piket? Udah bersih Bu. Udah bersih. Sebelum Mas Iko ke warung, apakah sudah bersih tuh kelasnya? Belum Bu. Belum. Tapi saya lapar. Lapar. Terus makan. Sekarang Makan. sudah kenyang. Kenyang sampai kelas udah bersih. Sampai kelas sudah bersih. Jadi saya pulang. Terus kamu pulang. Mau pulang. Kok tadi tidak piket? Selain lapar, apakah ada hal lain yang buat kamu tidak mau piket? Dini biasanya bersihnya cepet kok Bu. Jadi udah pasti bersih. Nggak usah dibantu saya Bu. Sama saya bosen kalau harus bersihin. Oh gitu. Bosen piket. Iya Bu. Piketnya seminggu 1 kali. 1 kali. Terus bosennya? Ya cuma nyapu-nyapu aja terus. Oh iya, podo. Bu Aliki ya bosen nek resik-resik kayak gitu di rumah gitu toh, pulang kerja bersih-bersih bosen ya. Iya Sama. bosen banget. Oh yang sama ya bosen gitu ya. Tapi kalau misalnya bosen terus dilakukan berulang-ulang kali, terus nanti bagaimana itu? Tambah bosen Bu. Wah tambah bosen. Kamu bosen karena terlalu bosen. Iya. karena berulang-ulang. Oke. Nah, Mas, coba diingat-ingat keyakinan kelas apa sih yang ada di kelas kita? Bekerja. Bekerja? Ya bekerja apa? Nyari uang? Hah? Mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang ditugaskan Bu. Iya, bekerja sama berarti ya sama teman. Kalau piket itu bekerja sama juga ya? Iya Bu. Iya. Berarti kalau tadi Mas Ciko itu ke warung karena lapar terus bosen piket, Mas Ciko kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas apa? Yang bekerja sama Bu. Nah, bekerja sama tanggung jawab ya. Nah, iya. Oke. Kalau Mas Ciko seperti itu, kira-kira tadi kan kelasnya sudah bersih, tapi besok kalau terulang lagi, tapi ternyata di kelas juga kelasnya tidak bersih, nanti kelasnya jadi bagaimana itu? Jadi kotor. Jadi kotor. Oke. Apa sih yang harus dilakukan Mas Ciko supaya kelasnya bersih gitu? Disapu. Disapu ya, piket ya. Iya Bu. Oke. Berarti seharusnya yang dilakukan Mas Ciko apa kalau ada jadwal piket? Menyuruh teman Kok menyuruh teman? Kok menyuruh teman? Oke, kan piket itu bekerja bersama-sama ya? Iya Bu. Oke, kalau hanya temannya yang piket, berarti bekerja bersama tidak? Tidak Bu. Nah, tidak. Oke. Terus apa yang dilakukan Mas Ciko? Membantu. Nah, membantu piket. Berarti piketnya bareng-bareng ya? Iya. Iya. Nah, besok lagi kalau jadwal piket yang harus dilakukan Mas Ciko Membantu menyapu. membantu menyapu. Apakah hanya menyapu? Iya biasanya Bu. Biasanya. Oke. Kalau piket temannya tugasnya adil tidak? Adil Bu. Yo, apa yang perlu dilakukan Mas Ciko supaya pekerjaannya adil itu seperti apa? Dibagi sama rata Bu. Nah, oke. Berarti besok waktu piket Mas Ciko bisa ya melaksanakannya ya. Bisa Bu. Saling bekerja sama, terus tugasnya dibagi sama rata. Sama rata. Iya. Oke, Iya, Bu. Mas Ciko bisa melaksanakan itu? Bisa Bu. Bisa ya. Sangat ya? Iya Bu. Iya, oke ya. Silakan
hati-hati ya, salam buat ibu ya. Ya Bu. Ya, tepuk tangan buat Pak Aldi. Jadi yang namanya restitusi itu kayak ngobrol santai aja. Di situ tujuannya untuk menemukan solusi, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Gitu. Bisa besok dipraktekkan bersama teman, atau besok bisa ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa dilakukan praktik segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata dua kegiatan ini telah menutup kegiatan kita hari ini. Nah, dari sini adakah yang mau bertanya tentang kegiatan hari ini? Apa yang mungkin belum dipahami atau mungkin masih menjadi tanda tanya besar di pikiran panjenengan semua tentang budaya positif? Monggo. Izin untuk bertanya Bu. Untuk budaya positif tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, terus tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini saya mau tanya yang tentang keyakinan kelas Bu. Berarti apakah tahapannya itu mulai dari peserta didik membuat aturan, kemudian dari aturan tersebut kita abstrakkan ke aturan yang lebih umum, kemudian baru dibuat dianggap sebagai itu adalah keyakinan, atau memang gimana Bu prosedurnya? Tadi kan penyampaiannya ke siswa itu karena siswa khususnya SD kan sulit memahami kalimat-kalimat yang tidak umum, seperti keyakinan itu apa? Ada yang jawab tadi ketuhanan kepada yang Maha Esa, itu kan kacau gitu. Ya itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aldi. Jadi cara kita harus mengubah pemikiran anak bahwa di kelas itu ada tata tertib yang ada hukumannya. Kita ubah dulu, kita bawa anak mengalir ke dia tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, dengan cara kita bertanya, kamu tuh pengen kelas yang seperti apa toh? Yang seperti ini pasti pengen yang baik-baik ya. Oke. Nah, kalau kamu pengen yang baik-baik, kita harus punya pedoman. Kita harus punya prinsip dong. Kita harus punya sesuatu yang harus kita pegang. Sebuah nilai, sebuah karakter yang harus kita tumbuhkan di situ. Kita buat sebuah keyakinan yuk. Jadi, jawaban anak itu nek urung sesuai, kita bawa dorong si anak supaya sesuai dengan yang kita maksud di situ. Nah, di situ masih umum. Misalnya kita harus disiplin apa? Ya kan? Bu, disiplinnya kalau jam pelajaran tidak boleh makan. Oh iya, tidak boleh makan ya? Diganti yuk, bukan tidak boleh makan. Makan saat jam istirahat. Begitu. Jadi semua masukan dijadikan satu, baik masukan dari anak bersifat masih umum maupun sudah khusus, dimasukkan semua. Jangan sampai ada keyakinan kelas yang dibuat anak yang tidak dimasukkan. Nanti anak merasa, wah, baikku kira gitu. Kalau misalnya kayak tadi, boleh membawa hewan. Ada kan tadi boleh membawa hewan? Boleh membawa? Oke, boleh. Berarti kita harus menyayangi hewannya. Bawa akuarium boleh Bu? Boleh. Bawa akuarium ke sekolah. Isi itu dengan ikan. Nanti kita harus merawat ikannya itu. Berarti ada nilai yang perlu kita tumbuhkan. Menyayangi hewan. Tuh dimasukkan. Disiplin memberi makan. Gitu. Jadi semua masukan diterima. Kalau kelasnya itu bentuknya kayak kebun binatang, nggak apa-apa. Misalnya di situ banyak hewan, nggak apa-apa. Wong itu kelasnya kelas kita, dengan catatan di situ harus punya keyakinan untuk membuat kelas itu tuh nyaman, aman, menyenangkan. Misalnya boleh bawa hewan, nek panjenengan, wah boleh mah kata guruku bawa hewan, tapi hewannya yang bisa ditinggal. Kalau kelinci, kucing nanti nek lari-lari nggak bisa ditinggal. Yang bisa ditinggal kayak kura-kura, ikan itu boleh loh mak. Misalnya cerita sama mamanya, terus dibawakan di sekolah, pasti di sekolah seneng lah angkat sekolah.
sesuatu yang disukainya ada di lingkungan di mana tempat dia belajar. Gitu. Enak kan? Enak. Jadi boleh Pak. Jadi tadi misalnya secara umum nanti kita beli supaya menjadi khusus-khusus yang dimaksud itu apa? Gitu ya Pak ya. Terserah guru, bahasanya guru kepiye sesuai dengan usianya. Dan diharapkan yang kalimat negatif dibuat positif. Dan ketika ada sesuatu hal keyakinan kelas tapi kok kayak di luar dugaan, kayak bawa hewan, kita kasih apresiasi. Ada yang lain lagi? Sudah tercerahkan Pak? Ya, yang penting nilai-nilai semua apa yang diyakini kita utarakan, semua anak berpendapat, semua pendapat ditampung. Ketika ada pendapat negatif, kita buat menjadi sebuah hal yang positif. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, terkait kesepakatan kelas kan dibuat misalnya di awal semester. Nah, kemudian berjalan dan di tengah perjalanan itu misalnya ada siswa yang tidak membawa buku. Nah, itu di kesepakatan kelas belum ada. Bisakah kita menambahkan kesepakatan yang sudah disepakati? Sangat bisa. Kalau ada sesuatu masalah yang belum ada di keyakinan kelas, kita kan pakai segitiga restitusi. Di situ ada solusi. Nanti ketika si anak sudah punya solusi, kita masukkan masalah itu ke dalam forum kelas klasikal. Ini ada ini loh. Apa? Kalau misalnya kita tidak bawa buku gini, nanti keyakinan kelasnya apa? Kita buat keyakinan kelas baru. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus saklek, harus dari semester 1 sampai semester 2 cuma itu. Tidak. Bisa berkembang, berkurang orang, berkembang, bertambah sesuai dengan permasalahan kita. Pasti akan ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Misalnya contohnya kayak tadi bawa buku di keyakinan kelas tidak ada. Kita praktikkan segitiga restitusi. Si anak sudah punya solusi, kita bahas di kelas, membuat keyakinan kelas yang baru. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu bisa bertambah kapanpun sesuai kebutuhan kelas. Izin bertanya Ibu, ini kan di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya nanti setengah perjalanan atau setengah semester, 1 semester itu keyakinan tersebut itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Nah, itu kita sebagai guru harus bagaimana? Terima kasih. Oke, kembali lagi ke restitusi. Jadi kita sebagai guru jangan membiarkan itu berlarut-larut sampai sak semester. Berarti guru posisi di situ pemantaunya kurang, ya kan? Nah, disitulah ketika peraturan kelas itu tidak, keyakinan kelas kok tidak berjalan, berarti itu semua ya artinya ya. Kita bisa membahas lagi, meyakinkan anak lagi tentang apa itu keyakinan kelas dengan restitusi klasikal. Gitu. Karena itu kasusnya bareng. Kalau kasusnya sendiri bisa individual, gitu. Sehingga semua keyakinan kelas itu dapat terlaksana, gitu. Begitu, Ibu? Nih, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi kita belajar budaya positif. Ternyata budaya positif itu kan lebih ke nilai-nilai yang sudah membudaya, nilai-nilai kebajikan yang sudah membudaya di dalam suatu komunitas ya, kalau kita di dalam lingkungan sekolah. Nah, budaya positif ini bisa tercipta dengan adanya disiplin positif. Disiplin positif itu dimulai dari diri sendiri dan bisa unsur eksternal. Kembali lagi ke tadi, padi sebaik-baiknya benih, sekurang baiknya benih, kalau dia berada di lahan yang tepat, subur, pengairannya cukup baik, ada cahaya matahari, petani yang merawat ngopeni akan tumbuh menjadi baik. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru jangan bosan-bosan untuk selalu berbuat baik, karena itu dampaknya akan kembali lagi ke anak cucu
akan melakukan seperti yang kita lakukan, menjadi manajer, bukan penghukum. Begitu? Nih, nah seperti itu kesimpulannya untuk kegiatan ini. Jadi lingkungan positif bisa tercipta dengan adanya proses belajar anak. Salah tidak apa-apa, belajar lagi memperbaiki kesalahan, ya. Dan kesalahan itu bukan sudah habis, sudah tidak ada harapan. Kesalahan masih punya solusi. Itu Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita sebelum doa kita tutup dengan refleksi. Saya minta 3 Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana sih perasaannya hari ini, atau mulai malah tambah bulet, atau seperti apa, monggo disampaikan ya. Setelah kita berdiskusi dari tadi dan saya mendapatkan begitu banyak pengalaman-pengalaman baru dan membuka mata saya untuk menjadi guru yang lebih baik itu yang seperti apa, dan kita mendengar anak-anak dan mengakuinya, dan akhirnya bisa membentuk sebuah karakter anak itu sendiri itu seperti apa, dan bisa membuat anak nyaman di sekolah, bisa menjadikannya ibaratnya sekolah itu sebagai rumah karena kita lihat aja anak itu sebagian waktu itu kebanyakan waktu dihabiskan di sekolah, tidak di rumah saja. Kalau di rumah tinggal udah jam 3 pulang, paling kalau ada yang TPA terus nanti tidur ketemu orang tuanya paling cuma 1-2 jam gitu aja. Terus begitu pun sebaliknya, dan kebanyakan aktivitas itu dilakukan di sekolah, dan itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak dan juga budaya-budaya positif dari anak itu sendiri. Seperti itu Bu. Luar biasa. Pada kegiatan kali ini ya, saya merasa mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan ya Bu. Mungkin tidak bisa langsung saya terapkan secara langsung, tapi insya Allah perlahan kami akan terapkan secara perlahan, step by step. Oke, terima kasih. Luar biasa, wis ada niat, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi. Ya, dari budaya positif yang sudah diajarkan, yang sudah dipresentasikan ke kami teman-teman, jadi kita semua bisa memahami tentang bagaimana pentingnya budaya positif dibangun di sekolahan, agar peserta didik ketika dalam proses pembelajaran itu tidak merasa tertekan terhadap guru, karena guru di sini dituntut menjadi seorang manajer ya Bu, yang mengarahkan peserta didik, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman saja, bukan sebagai pemantau saja, seperti itu. Ya, dari kami juga tadi paling banyak belajar itu tentang apa tadi materi yang restitusi. Sebelumnya restitusi Bu, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sebenarnya hal yang sangat positif ya. Jadi kita sebagai guru juga harus mencoba menerapkan tentang keyakinan kelas. Bagaimana nantinya peserta didik nggak menghafalkan, wah aturan ini ada 10 di kelas, bapak guru nggak suka kita lari-lari, kejar-kejaran, pukul-pukulan. Nah, jadi itu lebih dipersingkat sebagai keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa secara bersama. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Terima kasih. Mantap, luar biasa ya. Semoga kegiatan ini banyak manfaatnya ya. Kedepannya kita mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tapi berkarakter gitu ya. Dan yang paling penting, kita saat ini posisinya sebagai guru. Tidak usah kita memandang saya itu terlalu kecil, kan ada kepala sekolah. Tidak. Perubahan bisa dilakukan oleh siapapun. Ketika kecil tapi berubah memberikan dampak yang luar biasa, nanti itu akan tumbuh juga di keluarga. Anak-anak di sini dirawat dengan sebaik-baiknya, dia terapkan di keluarga
masa depan yang bisa membawa Indonesia ke arah perubahan yang jauh lebih baik lagi. Karena kita tidak butuh orang pintar saja, tapi kita butuh orang yang berkarakter. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan saya atau tingkah laku yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menambah semangat kita untuk menjadi guru yang jauh lebih baik lagi.